Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin. Semua orang Jakarta ngerti itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis, di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin. Itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi itu. Lihat, saya memang lihat jelas. Jam berapa sih Bang itu Jam Bang? 6 kurang 10 lah saya. Pagi-pagi tuh Bang? Pagi-pagi. Ya belum ada parkiran. Mereka tunawisma itu udah ada di sini. Oh gitu. Dihampirin, Bu Risma dihampirin. Mereka mendekati, dikasih makan, kita dikasih uang, ya kan. Ya, tiba-tiba kata Bu Risma, jangan kemana-mana Ibu ya, nanti saya kembali lagi. Ternyata Bu Risma pergi, mereka pergi ke stasiun. Saya pernah lihat sekali, 2 kali ya. Sekali. Kayaknya agak kurang waras lah. Tapi nggak sering ya Bang ya? Nggak sering. Nggak setiap hari ada. Artinya nggak sampai tidur di atas kardus gitu ya? Nggak. Mereka tuh orang-orang gitulah, orang. Mungkin kalau dibilang pemulung bukan ya, tapi kayak orang setengah lah, stres lah. Ya? Mereka udah ada dia. Tiba-tiba, itu saya tahu Bu Risma itu Menteri Sosial yang baru dibilang ya. Tapi semenjak tahu emang Menteri Sosial baru kali ini nih mau ke lapangan saya lihat. Sampai orang tua Risma tuh dikasih makan, dikasih uang ya kan. Baru kali ini saya lihat. Lihat uangnya berapa Pak? Saya 100.000. Itu orang itu balik lagi nggak? Nggak ada. Itu orang yang dua orang itu ditemuin? Bu Risma udah nggak kesini lagi. Nggak kesini lagi. Berarti mereka kemarin kata Pak Wagub bilang nggak ada itu, mereka hanya numpang lewat. Berarti bener ya Bang ya? Ibu Risma pasti dapat informasi di rekayasa, karena Ibu Risma nggak kenal Jakarta. Nah karena itu pasti disodorkan oleh pengatur laku itu, mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin. Semua orang Jakarta ngerti itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis, di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin. Itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi itu. Nah karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi dugaan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah-olah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh. Cara melambaikan tangan juga dibuat-buat, dipasang orang di pinggir jalan. Jadi betul-betul ini copy paste dari peristiwa 10 tahun lalu. Apa nggak ada cara lain gitu buat nemui kemiskinan? Kemiskinan itu ditemukannya di statistik. Baca laporan Bank Dunia, baca laporan Asian Development Bank, baca laporan Human Development Index. Ibu Risma harus baca itu, baru dia bercakap-cakap dengan kemiskinan. Bukan dengan tunggu orang miskin disodorkan baru dia bercakap-cakap. Jadi ada panitia pengumpul pengemis sekarang di Jakarta tuh. Itu saya langsung bisa bayangkan itu satu kabinet lagi ketawa sekarang tuh. Karena kabinet yang udah lebih dahulu ada di Monas, mereka tuh bolak-balik ikuti jalan itu kan, pakai overrider pagi-pagi lewat situ, dipanggil Jokowi sebelum Covid juga. Mereka semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Ibu Risma. Maka dia ingin bercakap-cakap di Jalan Tamrin. Lalu disediakan upacara khusus, dibuat tim sukses pendatangan pengemis dari Jawa Timur kan. Jadi begitu sebetulnya kan. Iya itu mungkin sekali itu ada pengemis yang dulu diomel-omelin sama Bu Risma di Pasar Turi atau di jembatan mana itu, dan dia kangen sebetulnya dengan omelan Bu Risma. Kau kotorin kotaku ya. Maka dia ingin dengar lagi itu kan. Udah ikuti ke Jakarta. Jadi ini manusiawi aja sebetulnya tuh. Jadi betul bahwa Ibu Risma itu memang punya daya pikat itu. Karena itu semua orang berkumpul kembali untuk mendengarkan suara Ibu Risma, baik yang dalam bentuk perintah atau omelan atau apa aja tuh. Tapi akhirnya kita dapat lagi satu poin bahwa kekuasaan itu hidup dengan pencitraan. Padahal ekonomi itu butuh kecerdasan,
menghasilkan kebijakan di bidang sosial itu butuh kemampuan untuk membandingkan data antar wilayah, data antar, ini bukan data antar Tamrin dan Sudirman atau Tamrin dan jembatan di Surabaya. Jadi sekali lagi Ibu Risma sebaiknya udah masuk kantor, jangan keluar kantor, di depan komputer brief pejabatnya, supaya Ibu Risma ngerti apa itu public policy di bidang social policy itu. Jangan ada public policy tapi nggak ada social policy. Nah, kita selalu mengalami deprivasi, disparitas segala macam karena public policy itu tidak dilatari oleh social policy. Padahal keadilan sosial itu harus dipahami dulu baru bikin kebijakan politik. Nah, ini nggak ada konsep di dalam menemui orang di jalanan itu apa poinnya tuh? Ya bercakap-cakap, semua orang juga bisa bertemu dengan pengemis bercakap-cakap. Lalu pengemisnya bilang, ini siapa sih ini yang lagi wawancara saya? Dia juga nggak ngerti kan, sehingga dia anggap ya ini orang yang sama, wartawan yang sama. Jadi lebih dari itu, pengemis Jakarta itu jago bersandiwara. Jadi bisa Ibu Risma juga kalau dia dapat pengemis yang benar, nah itu bisa palsu informasinya karena jago semua tuh. Ada pengemis yang sarjana, saya beberapa kali tahu itu tuh. Jadi hati-hati Bu Risma, harusnya tinggal di kantor, pastikan bahwa nggak ada pengemis bansos yang berpura-pura untuk jadi volunteer, kemudian mengkorupsi lagi uang bansos. Jadi bersihkan gorong-gorong di kantor Bu Risma, lalu kasih sinyal pada partai PDIP, yaitu partai Ibu Risma, supaya jangan jebloskan dia lagi di dalam peluang untuk korupsi. Itu sebetulnya yang mesti dilakukan.